Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku punya video gimana cara mencari titik kritis dan nilai ekstrim dari fungsi dengan dua metode. Nah, sekarang aku dibantu teman aku untuk menjelaskan salah satu metode yang akan kita pakai di sini, yaitu aku dibantu Gita. Nah, untuk cara yang pertama di sini kita akan menggunakan suatu software yang ada di laptop atau di komputer, yaitu menggunakan software Maple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sarah Prabawati, NPM 10060211924, kelas praktikum kalkulus diferensial B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mencari titik kritis dan fungsi ekstrim dengan menggunakan Maple. Di sini fungsinya sudah ditentukan, yaitu X pangkat 3 dikurangi 3X. Sekarang kita mencari titik kritisnya. Titik kritis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama titik batas. Karena fungsi X pangkat 3 dikurangi 3X ini, karena X pangkat 3 dikurangi 3X itu didefinisikan di seluruh bilangan real, maka titik batas tidak ada. Yang kedua, titik singular. Sama seperti titik batas, karena fungsi ini didefinisikan di seluruh bilangan real, maka tidak ada. Dan yang ketiga yaitu titik stasioner. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan turunan pertama. Hasilnya 3X kuadrat min 3. Sekarang kita akan mencari titik stasioner dengan menggunakan fungsi solve. Rumusnya yaitu solve buka kurung f aksen x sama dengan 0, x tutup kurung. Didapat 1, min 1. Jadi x-nya itu sama dengan min 1 dan x-nya juga sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari titik maksimum dan titik minimum. Yang pertama akan diselidiki titik di sebelah kiri x sama dengan min 1 dulu ya, yaitu x sama dengan min 2. Jadi f aksen min 2-nya, yang min 2 itu dimasukkan ke turunan pertama yang ini, maka hasilnya adalah 9. Sama dengan 9. 9 ini lebih besar daripada 0, maka fungsi naik di sebelah x sama dengan min 1. Karena ininya hasilnya lebih dari 0, maka fungsinya itu naik. Kira-kira keterangannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke rumusnya untuk mencari nilainya. F aksen min 2 di 9. Yang kedua
akan diselidiki. Titik di sebelah kanan. Karena tadi kiri, di sekarang yang kanan. X sama dengan min 1, yaitu X sama dengan 0. Lalu F aksen dari 0 F aksen 0 jika disubstitusikan ke turunan pertama, maka didapat hasilnya itu adalah min 3. Min 3 itu kan kurang dari 0 ya. Maka fungsi turun di sebelah X sama dengan min 1. Keterangan untuk yang kedua gini. Untuk mencari nilainya, jadi kita ketik F aksen 0, didapat hasilnya min 3. Untuk keterangan yang ketiga, akan diselidiki titik di sebelah kiri. Karena tadi X-nya yang min 1, maka sekarang X-nya yang 1. Ya, X-nya yang bernilai 1. Titik yang di sebelah kiri X sama dengan 1, yaitu X sama dengan 0 ya. Maka F aksen 0 apabila disubstitusikan ke turunan yang pertama yang 3x kuadrat min 3 tadi, didapat hasilnya min 3 juga, kurang dari 0, maka fungsi turun di sebelah X sama dengan 1. Kita masukkan rumusnya. F. Nah, untuk yang keempat, akan diselidiki titik di sebelah kanan X sama dengan min 1. X sama dengan 1, yaitu X sama dengan 2. Maka F aksen min 2 sama dengan 9. Lebih besar dari 0. Maka fungsi naik di sebelah X sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus. Hasilnya 9. Dari langkah-langkah ini dapat diambil kesimpulan, yaitu titik X sama dengan min 1 adalah titik maksimum lokal, dan titik X sama dengan min 1 adalah titik minimum lokal. Sekarang untuk mencari gambar grafiknya, yaitu yang pertama tools,
lalu tutors, pilih kalkulus single variable, lalu curve analysis. Lalu muncul seperti ini. Masukkan fungsinya, yaitu X pangkat 3 dikurangi 3 kali X. A-nya min 1 dan B-nya 1. Display dan gambarnya seperti ini. Lalu close agar tampil di worksheet. Sekian penjelasan dari saya. Dan cara kedua adalah memakai hitungan matematika biasa atau manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasiti Nurmala dari kelas praktikum B dengan NPM 002. Di sini saya akan menjelaskan mencari titik kritis dan nilai ekstrim fungsi dari suatu fungsi dengan cara manual. Yang pertama, kita harus mencari titik stasioner dari fungsi tersebut. Titik stasioner dapat kita peroleh dari turunan pertama fx. Di sini fx sama dengan x pangkat 3 min 3x, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Setelah kita menentukan turunan pertama dari fx, kita perlu memenuhi syarat f aksen x sama dengan 0. Kita substitusikan f aksen yang tadi kita peroleh ke persamaan tersebut. 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, 3x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1. Maka kita peroleh titik stasioner dari fungsi tersebut adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Setelah menentukan titik stasioner, kita perlu menentukan nilai stasioner. Untuk menentukan nilai stasioner, kita cukup mensubstitusikan titik-titik stasioner yang kita dapat tadi pada fx. Kita substitusikan x sama dengan 1, maka fx sama dengan min 2, dan x sama dengan min 1, maka fx sama dengan 2. Setelah itu, kita akan menentukan fungsi naik atau turun. Untuk menentukan fungsi naik atau turun, kita harus memiliki titik uji. Titik uji adalah titik-titik yang ada di sekitar titik stasioner kita yang kita dapat tadi. Di sini saya pilih titik ujinya min 2, 0, dan 2. Setelah itu, kita substitusikan pada f aksen x atau turunan pertama dari fx. Untuk x sama dengan min 2, kita peroleh f aksen x sama dengan 9, yaitu 9 lebih besar dari 0. Untuk x sama dengan 0, kita mendapat f aksen x sama dengan min 3, dan untuk x sama dengan 2, f aksen x kita mendapat 9. Agar lebih mudah, saya gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Di sini kita peroleh bahwa fx naik pada interval min tahingga hingga min 1 dan 1 hingga tahingga, dan turun pada interval min 1 hingga 1. Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa pada titik stasioner x sama dengan min 1 terjadi perubahan dari naik ke turun, maka nilai f min 1 sama dengan 2 adalah nilai minimum lokal. Dan pada titik stasioner x sama dengan 1 terjadi perubahan dari turun ke naik, maka nilai f1 sama dengan min 2 adalah merupakan nilai maksimum lokal fungsi. Nah, itu adalah dua metode cara untuk mencari titik kritis dan nilai ekstrim suatu fungsi. Gimana? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.